ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita mampu melangkahkan kaki kita dalam majelis yang berbahagia ini dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka pendalaman agama. Faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Pada kesempatan malam ini kita akan kaji satu kitab yang muktabar, yakni dari kitab tafsir, yakni tafsir Ibnu Katsir, ya, yang dimana beliau mengawali tulisan kitab beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi para ulama mengawali tulisan kitab-kitab beliau dengan Bismillah. Yang pertama adalah iqtidaan bil kitabil aziz, yakni karena iqtida, yakni berkutswa, berteladan, yakni terhadap Al-Quran, yakni kitabullah, selalu diawali dengan bismillah, 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 kecuali surat Baroah, yakni surat At-Taubah. Itu demikian. Dan yang kedua, para ulama mengawali tulisan mereka dengan bismillah. Ini karena melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, fahuwa aqta, fahuwa ajdam. Ada 3 riwayat. Ya, jadi segala perkara yang di situ ada nilai pahala, ya, perkara-perkara yang bisa digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, yakni tidak diawali dengan bismillah, maka aqta, terputus, ajdam, abtar, buntung, ya, ini. Jadi seperti kucing yang ekornya itu putus, ya, itu namanya buntung itu, ya. Dari semua makna aqta, ajdam dan abtar itu oleh para ulama ahlul hadis dijelaskan naqisul barakah, yakni barokahnya kurang. Barokah ini apa? Subutul khair fi syai', yakni tetapnya kebaikan pada sesuatu. Jadi sesuatu itu kalau diawali dengan bismillah, ini ada barokahnya. Maknanya apa? Ada kebaikan di situ. Ya, walaupun cuma sedikit, walaupun tidak seberapa nilainya, tapi di situ ada kebaikan yang menyebabkan baik tidak hanya kepada orangnya tapi kepada orang lain. Ya, itu namanya barokah. Kemudian setelah mengawali dengan bismillah, yakni di dalam muqaddimah ini berkata Asy-Syaikh Al-Imamul Auhad Al-Bari Al-Hafidh Al-Muttaqi, yakni berkata Syekh Imam, yakni imam ahli tafsir, ulama ahli tafsir yang tunggal, ya, maknanya yakni yang betul-betul Imam Al-Bari, yang mahir, yang ahli, ya, Al-Hafidh. Al-Hafidh ini tidak hanya hafidh Al-Quran. Kalau Al-Quran di Timur Tengah anak-anak umur 9 tahun hafal Al-Quran mereka. Al-Hafidh di sini ulama yang hafal hadis,
di atas 70.000 lebih hadis di luar kepala. Kalau ulama-ulama dahulu di dalam menghafal hadis, ya, itu tidak matannya saja, tidak redaksinya qala Rasulullah, tidak. Tapi dengan rawi-rawinya, an Muhammad, an Zaid, an ini, sami'tu, dan sampai ke sahabat baru Rasulullah. Sahih Bukhari yang kitabnya segini ini 5.500 lebih. Ya, kitabnya segini lah, kalau 70.000. Lah ini di luar kepala. Ya, ini belum lagi a'immah, imamnya hadis. Imam Ahmad bin Hanbal hafal ratusan ribu. Ya, hadis di luar kepala. Itu demikian dengan perawi-rawinya. Yakni berkata Asy-Syaikh Al-Imam Al-Auhad Al-Bari Al-Hafidh Al-Muttaqi yang bertakwa, ya, yakni Imaduddin Abul Fida, yaitu Imaduddin Abul Fida ini adalah Ismail bin Al-Khatib, yakni Ismail anak laki-laki Al-Khatib. Jadi Al-Khatib ini Abi Hafsin Umar Ibni Katsir, yakni Umar, Abi Hafsin ini Umar anak laki-laki dari Katsir. Kemudian Asy-Syafi'i, beliau madhabnya Syafi'i. Imam Ibnu Katsir ini mazhabnya Imam Syafi'i. Oleh karena itu mereka orang-orang yang mengatakan, yang mengaku bahwasanya dirinya adalah Syafi'iyah, ya, dia kalau merujuk kitab tafsir yang banyak, yakni tafsir Ibnu Katsir, yakni di samping tafsir yang lughatan, yakni Jalalain, yakni yang kedua adalah tafsir Ibnu Katsir. Itu demikian. Ini mazhabnya Syafi'i rahimahullahu taala wa radhiyallahu an. Yakni semoga Allah merahmatinya dan semoga Allah taala meridhoinya. Ini. Jadi berkata Imam Ibnu Katsir, alhamdulillahilladzi iftataha kitabahu bilhamdi. Segala puji bagi Allah, zat yang membuka kitabnya dengan surat Alhamdu. Surat Alhamdu ini surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ini punya beberapa nama yang banyak, diantaranya adalah Alhamdu, Al-Fatihah, Ummul Kitab, dan seterusnya. Ya, jadi segala puji bagi Allah, zat yang membuka kitab sucinya dengan Alhamdu. Maka Allah Ta'ala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin, yakni segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, pemelihara yang menciptakan alam semesta. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Kemudian waqala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Setelah beliau yakni menyebutkan Allah membuka kitab sucinya dengan surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian beliau juga mensitir yakni firman Allah yang ada di dalam surat Kahfi dan banyak surat-surat Al-Quran yang diawali dengan alhamdulillah. Jadi alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitabah, segala puji bagi Allah zat yang menurunkan atas hambanya kitab, yakni Al-Quran.
walam yaj'al lahu iwajah, dan Allah tidak menjadikan kebengkokan isi Al-Qur'an. Apa yang ada di dalam Al-Qur'an, tuntunan syariat Al-Qur'an tidak belok, lurus, ya. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan, tegak lurus, yakni untuk mengingatkan, ya, yakni akan ba'san syadidan, yakni siksa yang amat sangat, milladunhu, yang ada di sisinya, bagi orang-orang yang maksiat, bagi orang-orang yang kufur terhadap yakni syariat Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yubassirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat, dan Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah memberikan kabar gembira orang-orang mukmin yang mereka itu melakukan amal soleh. Ya, amal soleh ini satu amal yang memenuhi syarat diterimanya amal ibadah. Apa amal soleh itu? Yakni amal yang memenuhi syarat diterimanya amal ibadah, amal yang diterima oleh Allah. Yang pertama, satu amal yang landasannya itu ikhlas. Kalau tidak ikhlas maka akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan. Siapa? Kaum muslimin, kaum mukminin. Ya, tidaklah kaum muslimin, kaum mukminin diperintahkan illa liya'budullaha, kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah Ta'ala mukhlisin, dengan ikhlas. Ya, mukhlisin ini hal, menunjukkan apa? Keadaan, dalam keadaan ikhlas. Ini isim fa'ilnya, ya, dari diambil dari kalimat akhlaso yukhlisu ikhlasan, mukhlis. Ya, mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, dalam keadaan ikhlas. Ya, ini hal. Jadi dalam keadaan ikhlas. Ikhlas itu bahasa Arab. Ya, bahasa Indonesianya apa? Akhlasul asal anis sam'i. Menyaring madu dari saringnya sehingga 100% murni madu, itu pakai kalimat akhlasoh. Maknanya apa? Memurnikan. 100% murni madu. Kalau niat ibadah 100% murni yang ada di dalam hati ini hanya karena Allah. Tidak ada persentase lain yang selain karena Allah, tidak ada. Karena itu nanti akan apa? Iblis masuk, kemudian apa? Merusak amal ibadah sehingga tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau karena ada 50% kepingin disanjung orang, dipuji orang, kepingin dihuakan orang supaya didengar orang, ya, dari situ iblis masuk untuk merusak amal ibadah. Ya. Tapi kalau 100% karena Allah, tidak ada celah bagi iblis untuk merusak amal ibadah. Ya, untuk menghancurkan amal ibadah tidak ada. Oleh karena itu iblis menyatakan di hadapan Allah, ya, fa bi'izzatika, maka demi izzahmu ya Allah, demi kegagahanmu ya Allah, iblis bersumpah. Fa bi'izzatika, maka demi izzahmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in, sungguh aku akan sesatkan seluruh manusia illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali dari hamba-hambamu yang mereka itu ikhlas. Maka tidak ada celah iblis untuk masuk, tidak ada celah iblis untuk merusak, menghancurkan, mengurangi nilai amal pahala. Ya, jadi wa amilus solihat, orang yang beramal soleh, amal yang sampai nanti di akhirat, amal yang masih utuh itu amal soleh, amal yang memenuhi syarat-syarat diterimanya amal ibadah. Karena tidak semua amal ibadahnya umat Islam itu pasti diterima, tidak. Ya, banyak yang ditolak. Di dalam surat Kahfi ayat 103 Allah Ta'ala berfirman, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Qul, katakan wahai Muhammad,
Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malah. Maukah kalian aku tunjukkan, aku kabarkan kepada kalian bil akhsarina a'malah, yakni orang yang paling rugi amal ibadahnya, amal solehnya nanti di hadapan Allah, di mahkamah Allah, di sidang Allah nanti di akhirat. Ya, yaitu alladzina dhalla sa'yuhum, mereka orang-orang yang dhol, yang keliru, yang salah, yang tersesat. Dhol yakni apa? Ketika beramal ibadah di dunia, ya, wahum, wawunya ini wawu khaliyah menunjukkan keadaan. Wahum, sedangkan mereka dalam keadaan yakhsabuna, mereka menyangka, meyakini, annahum, bahwasanya mereka itu yuhsinuna sun'ah, telah melakukan sebaik-baik amal ibadah. Tapi setelah di hadapan Allah, setelah di mahkamah Allah, sirna musnah haba'an manthurah, bagaikan debu-debu yang berterbangan. Kenapa ndak ikhlas? Demikian. Ini yang kedua, tidak sesuai dengan ilmu yang datangnya dari Rasul, tidak sesuai dengan tuntunan petunjuk yang datangnya dari Rasul. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan satu amal ibadah, satu amal saleh, laisa alai amruna, di mana tidak ada ilmu, tidak ada tuntunan, tidak ada petunjuk dariku, fahuwa rad, maka tertolak amal ibadahnya. Ya, jadi amal ibadah tanpa ilmu, tanpa tuntunan, tanpa petunjuk dari Rasul tertolak. Maka dengan dalil ini seluruh ulama sepakat, baik mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, di dalam satu kaidah usul, al aslu fil ibadatil butlan, hukum asal ibadah itu tertolak kecuali yang ada ilmunya, kecuali yang ada tuntunannya, kecuali yang ada petunjuknya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi, baru ibadah itu diterima. Ya, termasuk di dalam apa? Mazhab Syafi'i. Kalau kita yakni masuk pesantren-pesantren di Jawa itu ya, ada Langitan, ada pesantren Sidogiri, ya. Itu, atau mungkin di Madura sini juga banyak. Ada kitab yang namanya kitab Matan Zubat, kitab fikih dalam bentuk nadhaman, dalam bentuk syair. Ya, saya lihat di kitab-kitab terjemah Jawa dulu, baik kiai-kiai Madura kalau belajar di Jawa juga pakai bahasa Jawa. Ya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man, lan utawi saben-saben sopone uwong, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, ya'malu iku amal ibadah, a'maluhu utawi amal ibadane tiyang niku wau mardudatun ditolak, la tuqbalu ora diterima. Ya, ini. Ya, walaupun saya ini kakek saya Madura Petenteng sini, ya, ya, tapi cucunya sudah di tengah-tengah Jawa, kejawen sudah. Ya, itu. Salah saya kenapa dulu ndak nikah sama orang Madura. Itu. Ya, itu. Ini kesalahan saya, tapi dapatnya malah Jawa Tengah sana, Yogyakarta. Jadi bahasanya malah ya, itu. Seharusnya dapat Sumenep sana, ya. Bagus ya itu. Ini. Jadi wa kullu man bighairi ilmin ya'malu, dan setiap siapa saja orangnya tanpa ilmu dia beramal ibadah, a'maluhu, maka amal ibadahnya dia mardudatun ditolak, la tuqbalu, tidak
mazhab Syafi'i itu di dalam kitab mereka. Ya. Jadi sebelum beramal ibadah itu harus ilmu. Imam Bukhari yang mazhabnya Syafi'i juga mengatakan al ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu dulu. Itu demikian. Ya. Jadi perlunya ngaji di sini nanti mensahkan amal ibadahnya. Oleh karena itu kalau ngaji ya siap pertanyaan. Kalau ndak ngerti ibadah apa ya apa Ustadz ini dalilnya ini bagaimana kan begitu. Ya jangan jadi ustadz jadi ya ayo ditanya dalil malah. Jangan ya. Itu begitu. Ya memang harus kita ajarkan seperti Imam Syafi'i. Ya, jadi kita harus ajarkan seperti Imam Syafi'i. Haram ala may ya'khud biqauli ma lam ya'rif dalili. Haram orang yang mengambil fatwaku tanpa dia tahu dalil. Ya ini apa? Fatwaku ini pakai dalil apa? Ya, tanpa tahu dia dalilku untuk berfatwa. Maksudnya Imam Syafi'i ya apa? Jangan sampai taklid pada Imam Syafi'i tapi kepada dalilnya. Lo ulama-ulama semuanya begitu. Imam Ahmad, Imam Malik, lo itu demikian ya. Ini. Jadi di dalam surah Kahfi ini alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubassyiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati. Jadi ya'maluna shalihat mereka yang beramal soleh, yang beramal yakni dengan amal ibadah, amal soleh yang sesuai dengan tuntunan Rasul yang apa? Yang niatnya itu ikhlas. Annalahum ajran hasanah. Jadi sesungguhnya bagi mereka itu pahala yang baik. Makisina fihi abada, dia menetap di dalamnya selama-lamanya. Wa yundziral ladzina qalu takhadallahu walada, dan memperingatkan. Inzar ini peringatan yang keras, ancaman. Basyira wa nadhir. Nadhir ini yakni apa? Ancaman yang keras dengan neraka. Basyira yakni kabar gembira dengan surga. Itu demikian ya. Wa yundziral ladzina qalu takhadallahu walada. Jadi untuk memperingatkan dengan keras mereka orang yang mengatakan Allah telah menjadikan seorang anak. Ini qaulu ini tidak hanya perkataan tapi keyakinan. Trinitas, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Rohul Kudus. Itu keyakinan mereka orang-orang Nasrani. Ini bukan hanya perkataan, enggak. Qalu takhadallahu, enggak, ini keyakinan, akidah. Kalau enggak meyakini Trinitas maka batallah kenasranian mereka. Maka di dalam ayat ini dibantah, ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim, ya. Tidak ada bagi mereka itu ilmu, dan juga bapak-bapak mereka juga tidak punya ilmu. Kaburat kalimatan takhruju min afwahim. Amat besar, amat berat dosanya kalimat yang keluar dari mulut mereka, yakni kalimat Trinitas. Iyaquluna illa kadziba, tidaklah mereka berkata kecuali dusta. Ini. Jadi diawali dengan alhamdulillah. Ya, itu demikian. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, waftataha khalqahu bilhamdi. Allah mengawali penciptaan makhluknya seluruh alam semesta ini dengan ucapan alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nura thumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ya. Jadi Allah mengawali penciptaan makhluknya dengan bacaan alhamdulillah. Ya, ini. Mengawali kitab sucinya dengan alhamdulillah. Mengawali penciptaan seluruh makhluknya dengan alhamdulillah. Jadi alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah, segala puji bagi Allah, zat yang menciptakan langit-langit dan bumi. Wa ja'ala dzulumati wan nur, dan dia Allah yang menjadikan kegelapan dan cahaya. Ya,
Jadi kemudian orang-orang kafir terhadap Rob mereka, Tuhan mereka, ya'dilun, mereka menyimpang, ya, melenceng. Ini. Kemudian waqtatamahu bilhamdi faqala ba'da ma dzakara ma'ala ahlil jannah wa ahlin nar. Kemudian Allah menutup, yakni apa? Setelah kembalinya penduduk neraka ke neraka, penduduk surga ke surga, sudah ditetapkan, yakni pada yaumuddin, pada hari pembalasan, yang seluruh manusia ahli neraka masuk neraka, ahli surga masuk surga, ya, pada tempatnya masing-masing. Allah mengucapkan alhamdulillah. Ya, setelah berakhir semuanya ini, Allah mengucapkan alhamdulillah. Itu demikian. Ya, ini. Jadi wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi engkau lihat malaikat ini mengelilingi di sekitar ars. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih dengan memuji Rabb mereka. Maka waqudiya bainahum bil haq. Kemudian Allah putuskan, ya, manusia. Allah adili manusia. Maka ahli neraka masuk neraka, ahli surga masuk surga. Selesai semuanya. Ya, maka setelah selesai semuanya itu, wakil alhamdulillahi rabbil alamin, dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Selesai semuanya. Ya, ini. Walihada qala Allah Ta'ala, oleh karena ini Allah Ta'ala berfirman, wallahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah. Oleh karena ini Allah Ta'ala yakni berfirman, Dia Allah yang tidak ada sesembahan kecuali Dia, baginya alhamdu, baginya pujian, fil ula, yakni pada awal, wal akhirah, pada akhir. Jadi ketika menciptakan makhluknya Allah ucapkan alhamdulillah. Ketika semuanya perkara diputuskan, ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka, maka Allah juga ucapkan alhamdulillah. Itu demikian. Ya, ini. Jadi walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dan bagi Allah kebijaksanaan, dan hanya kepada Allah kalian semua nanti akan dikembalikan. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Segala puji bagi Allah, zat yang kepunyaannya segala apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Walahul hamdu, dan baginya adalah alhamdu, pujian, yakni fil ula wal akhirah, di awal dan di akhir. Walahul hukmu, dan kebijaksanaan punya Allah. Wa huwal hakimul khabir, sedangkan Dia Allah Ta'ala itu adalah maha bijaksana dan lagi maha waspada. Ya, itu demikian. Maka falahul hamdu fil ula wal akhirah, ay fi jami'i ma khalaq wa ma huwa khaliq, yakni bagi Allah segala puji di awal dan di akhir, yakni di semua makhluknya yang Dia ciptakan, dan Dia Allah sebagai pencipta. Ya, wal mahmud fi dzalika kulli, dan Allah terpuji, Allah dipuji semuanya itu. Ya, sebagaimana ucapan orang-orang yang sholat, Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Yakni, ya Allah, Rabb kami, bagimu segala pujian sepenuh langit dan sepenuh bumi, ya, dan sepenuh apa yang kau hendaki dari sesuatu sesudahnya, ya. Itu demikian. Oleh karena ini Allah mengilhamkan kepada penduduk surga, yakni tasbihnya,
tahmidnya sebagaimana Allah mengilhamkan kepada setiap jiwa, yakni mereka bertasbih kepadanya, mengucapkan alhamdulillah kepadanya, kepada Allah, yakni adada anfusihim, yakni sesuai dengan bilangan diri mereka sendiri. Jadi bilangan makhluk yang banyak ini, ya, ada demikian. Jadi lamma yarawna min azimi ni'ami alaihim. Jadi ketika ahli surga dimasukkan surga, setelah mendapatkan kenikmatan yang begitu banyak, maka ada ilham. Ilham itu apa? Ilham itu kalau ada anak bayi didekatkan ke tete ibunya, tidak pakai disuruh, langsung apa? Itu ilham itu, ya. Itu. Jadi ketika penduduk surga dimasukkan surga, kemudian dia merasakan nikmat yang diberikan oleh Allah. Ya. Jadi kalau butuh makan buah yang ngambil durian ini tidak pakai apa? Kucek galah, ya. Tidak pakai manjat. Itu kutu fuhadaniyah. Jadi langsung, jadi ngombol itu apa itu? Itunya langsung begini ke bawah, diambil. Setelah diambil, tidak nunggu musim tahun depan, langsung keluarlah lagi. Kemudian dimakan. Ya, kalau di dunia durian itu manis, kalau berapa jumlahnya? 1. Kalau dikasih 10 durian enak enggak kira? Mendem. Ya, enggak enak lagi. Tapi di akhirat enggak ada batasan. Karena di akhirat enggak ada berah, ya al-afu ya. Itu enggak ada buang hajat besar, berarti enggak ada. Itu. Jadi makan mau berapa kenyangnya, enaknya itu terus di mulut, enggak pernah habis. Ya. Kalau di dunia makan itu 1 piring, 2 piring sudah, 3 piring sudah enggak enak lagi sudah. Apalagi 4 piring, 5 piring sudah. Enggak akan mampu mulut menelan. Tapi di akhirat enggak, hari pembalasan. Ya, itu demikian. Seluruhnya. Maka dengan kenikmatan yang begitu besar, maka ada ilham, yakni penduduk surga untuk tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Sudah, yakni apa? Ada ilham, ya, bacaan tasbih, tahmid, itu demikian, ya. Dan banyaknya juga begitu, ya, sangat banyak sekali. Ini. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Rabb mereka memberikan petunjuk kepada mereka dengan sebab iman mereka. Tajri min tahtihimul anhar, yang mengalir di bawah mereka itu sungai-sungai. Fi jannatin na'im, yang ada di dalam surga. Jadi fada'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Ya, dan doa mereka, ucapan mereka itu subhanakallahumma, dan tahiyat penghormatan mereka assalamualaikum. Dan akhir dari doa mereka itu alhamdulillahirabbil alamin. Ini yakni apa? Ucapan-ucapan ahli surga. Ya, demikian. Kemudian Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan alhamdulillahilladzi arsala rusulahu. Segala puji bagi Allah yang mengutus utusannya. Ya, ini. Jadi setelah menyebutkan pujian kepada Allah waktu pembukaan kitabnya, kemudian Allah yakni mengawali penciptaan makhluknya dengan alhamdulillah. Kemudian Allah yakni mengakhiri segala keputusan manusia itu dengan alhamdulillah. Begitu pula ketika penduduk surga dimasukkan surga, ucapan akhirnya alhamdulillah. Nah, begitu pula Allah mengutus, ketika mengutus yakni utusannya, yang diucapkan adalah alhamdulillah. Jadi mubasyirina wa mundzirin,
li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Ya, setelah mengucap alhamdulillah, yakni alladzi arsala rusulahu, yakni apa? Bil huda wa dinil haq. Ya, mubasysyirina wa mundzirin, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan ancaman. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah, supaya ndak ada bagi manusia ini untuk alasan nanti di hadapan Allah, oh saya tidak dengar Islam, saya tidak tahu berita ini tentang surga, tentang neraka, tidak ada alasan. Ya, itu demikian. Diutusnya seorang Rasul, maka yakni nggak ada alasan lagi manusia untuk mengelak dari syariat Allah, dari ketentuan Allah, dari hukum Allah. Maka wa khatamahum bin nabiyyi al-ummi al-arabi al-maki al-hadi li awdahi subul, yakni Allah menutup para utusan itu, para rasul itu dengan nabi yang ummi, yang tidak bisa baca tulis, al-arabi, mereka bangsa Arab. Ya, ini yang jadi pilihan Allah, yang dikehendaki oleh Allah, al-arabi. Ya, itu demikian. Dan ini ada kelebihan, ya, karena ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu jadi santri-santri saya, ya, yang mereka ada silsilah ke sana, yang dia itu nakal itu sama saya ajak, ayo ngaji sama saya. Setelah ngaji, kemudian apa? Saya ajak, suka apa, makan apa, kebuli Ustaz, ayo sudah kebuli makan. Habis makan itu sama saya nasihati, ini nakalnya bukan main sudah. Ya, inti kan, ya, inti ini orang panutan. Iya, dibanding saya masih mulia inti. Karena apa? Ada nasab dari sana. Rasul mengatakan, illam taf'alu amma ghairukum akhra. Kalau kalian wahai bangsa Arab, wahai orang Arab, kalau ndak mau ndak mau melaksanakan perintah Allah, syariat Allah, mengamalkan tuntunan Rasul, adapun orang lain lebih lagi ndak mau lagi. Maka antum ini satu figur, satu teladan, maka harus jadi alhamdulillah biidznillah. Dengan nasihat-nasihat itu, ya, yang asalnya dimasukkan pondok sini tidak bisa, ini sekarang berubah. Ya, jadi alhamdulillah memang punya kelebihan. Ya, pinter, ya, itu demikian. Cuma di dalam itu maka kita, dan di sini memang orang-orang Arab ini punya kelebihan. Ya, itu demikian. Ini dijadikan oleh Allah untuk menandingi orang-orang Yahudi, sehingga orang-orang Yahudi itu kaget ketika Nabi akhir zaman yang disebutkan di dalam kitab suci mereka, di dalam Taurat dan juga di dalam Injil, ternyata apa? Bukan dari bangsa Yahudi tapi bangsa Arab, sehingga kebenciannya pada orang Arab itu sangat memuncak. Ya, maka kalau sekarang ada apa ya, jadi lontaran-lontaran benci kepada Arab, itu ujung-ujungnya Yahudi di situ. Dia mau nembak Islam, nembak Rasulullah ndak bisa, yang ditembak Arabnya. Lah itu demikian, ya. Ini. Jadi oleh karena itu Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan, yakni Allah menutup Nabi yang umi al-Arabi, bangsa Arab, al-Makki, yakni orang Mekah, al-Hadi, yang memberi petunjuk di sini hidayatul irsyad. Hidayah petunjuk itu ada dua, yakni hidayatul irsyad itu petunjuk, ini hak, ini batil, ya, ini jalan yang benar, ini jalan yang salah, ini jalan surga, ini jalan neraka. Itu namanya hidayatul irsyad. Tapi kemampuan mengikuti itu namanya hidayatut taufik. Kalau hidayatut taufik itu haknya Allah. Seorang ustadz, seorang kiai, ya, bahkan Rasulullah sendiri hanya punya hak hidayatul irsyad. Ya,
Hidayah itu taufik, haknya Allah. Bahkan Rasul tidak mampu memberi petunjuk kepada pamannya Abu Thalib yang bela mati-matian Rasul. Tidak hanya hartanya dihabiskan, bahkan nyawanya pun dipertaruhkan. Di akhir hayatnya tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu demikian, ya. Ini arsalahu ila jami'i khalqi minal insi wal jinni miladun bi'satihi ila qiyamis sa'ah, yakni yang Allah utus beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke semua makhluknya, baik bangsa manusia, jin, ya, mulai dari diutusnya beliau sampai hari kiamat. Tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi kecuali beliau, nabi akhir zaman, beliau yang bangsanya Arab, ya, yang lahir di kota Makkah, ya. Itu demikian. Maka Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'ah alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illahu yuhyi wa yumitu fa aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattaba'uhu la'allakum tahtadun. Ya, kul, katakan wahai Rasulullah, ya ayuhan nas, wahai manusia, inni Rasulullah, aku ini utusan Allah, ilaikum jami'an, kepada kalian semuanya. Jadi alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang zat Allah ini zat yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, yang tidak ada yang patut diibadai dengan benar kecuali Dia. Dia maha yang menghidupkan, maha mematikan. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi, yang dia itu beriman kepada Allah, ya, dan kalimatnya, dan ikutilah dia agar kalian dapat petunjuk. Ikutilah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi nabi akhir zaman, bangsanya Arab, ya, ikutilah dia agar kalian dapat petunjuk. Liunzirakum bihi wa man bala. Jadi di sini Allah Ta'ala menjelaskan untuk memperingatkan kalian dengannya dan orang yang menyampaikan, yakni orang yang menyampaikannya, yakni menyampaikan Quran ini min Arabin wa ajamin, baik bangsa Arab ataupun selain Arab, orang-orang ajam, wa aswadin wa ahmar, baik yang hitam maupun yang merah, yakni baik manusia ataupun jin, fahuwa nadhirul lahu, maka dia itu termasuk nadhir yang memberikan peringatan, yakni apa? Dengan Al-Qur'an. Kemudian beliau Imam Ibnu Katsir mengatakan, fal wajib 'alal ulama al-kashfu amma'ani kalamillahi, maka wajib atas orang-orang yang alim al-kashfu, yakni kasyaf. Jadi kasyaf di sini tidak sama dengan kasyafnya orang-orang sufi, ya. Kalau orang-orang sufi itu kasyaf itu bisa melihat Allah, bisa komunikasi dengan Allah. Yang dimaksud kasyaf di sini oleh Imam Ibnu Katsir itu apa? Mengungkap makna tafsir yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, baik yang tersurat ataupun yang tersirat. Itu demikian, ya. Ini makna kasyaf, ya. Ini. Jadi ma'ani kalamillahi wa tafsiri dzalik, dan penafsiran dari firman Allah Ta'ala dari Al-Quran, wa talabahu min madanihi wa ta'allum dzalika wa ta'limuhu, yakni mempelajarinya dan mengajarkannya sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba litubayyinunnahu linnas, ya, litubayyinunnahu linnas wala taktumunah. Dan ingatlah tatkala Allah mengambil misak, yakni perjanjian yang
wajib dipegang teguh, yakni kepada orang-orang ahli kitab yang diberi kitab oleh Allah, Yahudi dan Nasrani, yakni untuk menjelaskannya, yakni Alkitab, litubayyinunnahu linnas, jadi untuk menjelaskannya kitab suci linnasi kepada manusia, wala taktumunahu, dan jangan menyembunyikannya. Jadi wanabadu wara'a dhuhrihim, akan tetapi mereka lemparkan kitab sucinya di belakang punggung mereka, washtarau bihi samanan qalila, dan ditukarkan kitab sucinya dengan harga yang murah, fabi'sa ma yashtarun, maka amat jeleklah apa yang mereka tukarkan. Ya, kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina yastaruna bi ahdillahi wa aymanim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Jadi sesungguhnya orang-orang yang menukarkan janji Allah dan yakni sumpah mereka dengan harga yang sedikit, maka mereka itu orang yang tidak punya jatah bagian kaplingan nanti di akhirat, yakni sorga. Jatah di sorga tidak ada, kaplingan di sorga dia tidak dapat. Wala yukallimuhumullahu, maka Allah tidak mengajak berbicara kepadanya. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak memperhatikan mereka yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka adab yang sangat pedih. Ya, ada demikian. Maka Imam Ibnu Katsir dalam muqaddimahnya kitabnya ini, jadi ini kewajiban para ulama, ya termasuk umat-umat dahulu dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Para ulamanya ini diberi tugas, diberi kewajiban oleh Allah Ta'ala lewat lesan Rasul mereka untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan Taurat, menyampaikan Injil kepada mereka. Akan tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka lempar kitab sucinya di belakang punggung mereka, seolah-olah mereka tidak tahu, tidak diamalkan ilmunya. Sama pendeta-pendeta mereka. Akhirnya yang awam banyak beramal tanpa ilmu. Ulamanya orang alim dari kalangan Yahudi dan Nasrani, mereka itu punya ilmu tidak diamalkan. Ya. Itu demikian, sehingga Allah memerintahkan umat Islam berlindung diri dari dua hal ini di dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu demikian. Maka kemudian Imam Ibnu Katsir menyatakan, fadzammallahu ta'ala ahlal kitab qablana, maka Allah mencela ahli kitab sebelum kita, yakni bi'aradhim an kitabillahil munazzal, mereka berpaling dari kitabullah yang diturunkan kepada mereka. Mereka wa iqbaluhum ala dunya, wa yakni mereka tidak menerima kitab suci yang datangnya dari Rabb mereka, tapi mereka menerima dunia. Wastighalihim bighairi ma umiru, dan mereka disibukkan dengan sesuatu yang mereka itu tidak diperintahkan. Sehingga Imam Ibnu Katsir yakni mengatakan, fa'alaina ayyuhal muslimun, maka wajib bagi kita wahai umat Islam. Ya, di dalam muqaddimahnya beliau memberikan satu wejangan. Jadi maka wajib bagi kita wahai umat Islam, annantahiya amma dhammahumullah ta'ala bihi, kita berhenti dari perbuatan yang Allah celah. Yakni diberi ilmu, diturunkan kitab suci, diturunkan Taurat, tapi tidak dipelajari, tidak difahami maknanya, tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang melahirkan celah Allah kepada Yahudi dan celah Allah kepada Nasrani. Kalau Yahudi punya ilmu tidak diamalkan, kalau Nasrani banyak beribadah tanpa ilmu. Tahu, ditanya dalilnya, sampai sholat kayak gini, mana dalilnya? Oh, mbak kami dulu begitu, kakek kami, umumnya orang lihat, ya sudah saya lihat begini. Ya, itu demikian. Ini hal yang
tercelah ya pada umat-umat dahulu. Jadi sehingga Imam Ibnu Katsir yakni wa anna tamira bima umirna bihi min ta'allumi kitabillahi. Kita wajib melaksanakan yakni sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita, yakni yang berupa mempelajari kitab sucinya yang diturunkan kepada kita dan mengajarkannya dan memahaminya dan juga memberikan kepahaman pada orang lain. Ini kewajiban kita. Ya, ini. Jadi seperti di dalam firman Allah Ta'ala, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Jadi bukankah yakni telah tiba masanya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka mengingat Allah Ta'ala. Wa ma nuzila minal haq, dan sesuatu yang diturunkan, hati mereka khusyuk pada sesuatu yang diturunkan daripada kebenaran. Ya, wala yakunu kalladzina utul kitab, jangan sampai mereka menjadi seperti orang ahli kitab min qabl, sebelumnya, fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum, sehingga angan-angan mereka itu panjang. Ya. Itu. Jadi tidak sebagaimana firmankan Allah, ini pelajari, amalkan, selesai. Enggak, kalau begini nanti bagaimana, kalau begini gimana. Ya, sehingga akhirnya enggak jadi mengamalkan, enggak jadi mempraktekkan firman Allah, hati mereka keras. Wa katsirum minhum fasikun, kebanyakan mereka fasik. Ya, i'lamu anallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah bahwasanya Allah menghidupkan bumi setelah matinya. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum taqilun, dan sungguh Allah menghidupkan bumi setelah matinya bumi, dan sungguh Allah telah jelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya, agar kalian menggunakan akal. Azan dulu, monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Jadi di sini ada waktu 20 menit lagi insyaallah. Jadi saya ringkas saja materi muqaddimah ini. Jadi saya ambil yang paling penting. Jadi di dalam materi muqaddimah ini, setelah Imam Ibnu Katsir yakni mengawali muqaddimahnya sebagaimana Allah awali dengan dengan alhamdulillah, ya. Jadi alhamdulillah. Ya. Kemudian yakni Imam Ibnu Katsir mengingatkan kita yakni kewajiban kita, sebagaimana kewajiban ini dibebankan kepada Rasulullah dan rasul-rasul dengan umatnya yang dahulu, yakni untuk mempelajari, untuk mengamalkan isi daripada kitab sucinya. Itu demikian. Kemudian bahasan yang berikutnya yakni fa in qala qail fa ma ahsanut tafsir. Jika ada orang berkata metode apa yang paling baik di dalam tafsir, di dalam menafsirkan Al-Quran, karena yang kita lihat saat ini, ya, tafsir-tafsir yang nyeleneh, tafsir-tafsir yang aneh, yang nyimpang, itu yang paling banyak tafsir itu setelah ayat Al-Quran, logikanya mereka, ya, itu demikian. Padahal tafsir itu ada dua. Ada tafsir riwayatan yang sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ibnu Katsir ini di dalam muqaddimahnya ini. Tafsir riwayatan itu tafsir yang datangnya dari Allah, diajarkan ke Rasul, Rasul diajarkan ke sahabat, sahabat diajarkan ke tabi'un, tabi'un, tabi'ut tabi'in. Ini namanya tafsir riwayatan. Tafsir ini tidak bisa diganggu-gugat. Ya. Yang kedua tafsir diroyatan, logika. Tafsir logika ini ada dua, ada logika yang mahmudah, yang terpuji, logika yang benar, logika yang lurus, ada mazmumah, ada yang tercela, ada yang sesat.
tafsir logika, tafsir birro'yi ini ya cara cara mengukurnya ya ini sesat ataupun tidak ya ini dengan tafsir riwayatan. Maka kalau tafsir logika ini nabrak tafsir yang diajarkan Rasul ke sahabat, yang diterima sahabat dari Rasul, maka itu sesat. Contohnya dia menafsirkan apa? Ayat kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu itu musnah kecuali wajah. Surga neraka musnah ndak kira-kira? Surga neraka nanti musnah ndak kira? Ndak. Iya, makanya Rasul ngajarkan ke sahabat surga neraka itu kekal. Ini ndak kekal. Iya, dengan apa? Ayat itu ini tafsir logika birro'yi, logika yang mazmumah, yang tercela. Jadi cara nimbang tafsir logika itu dengan tafsir riwayatan. Contoh lagi, ya masih banyak, ya tafsir-tafsir itu. Seperti surat Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma. Nah, itu siapa yang bermuka masam itu? Kalau menurut sahabat itu kan Rasulullah. Ya, tapi Quraisy Shihab di dalam apa? Tafsirnya apa? Ada yang tahu enggak? Al-Misbah, ya. Itu. Dia menukil penafsiran Syiah yang bermuka masam itu bukan Rasul. Rasul itu akhlaknya mulia kok bermuka masam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlaknya azim, ya. Itu yang muka masam itu Walid bin Mughirah itu. Yakni bukan apa? Rasulullah. Orang banyak tertarik sekilas, ya seolah-olah kan bagus itu, tapi tidak tahu ujungnya tentang ismah, tentang kemaksuman. Maksum menurut ahlu sunnah dengan maksum menurut Syiah itu beda jauh. Ya kalau menurut ahlu sunnah ya Rasul itu maksum, maknanya apa? Dia itu juga seperti manusia biasa. Ini basyarum lukum, aku manusia, ya ada lalainya, ada salahnya, cuma diingatkan oleh Tapi kalau Syiah enggak, yang namanya maksum itu sama sekali tidak pernah berbuat salah dan tidak akan berbuat salah. Ngalah-ngalahi malaikat. Loh itu begitu. Itu menurut Syiah. Makanya dia menolak Rasul bermuka masam karena makna maksumnya sudah beda. Definisi maksumnya sudah beda dengan ahlus sunnah. Loh itu demikian. Ya, itu tafsir logika. Mereka pakai logika. Orang awam tidak ngerti. Banyak yang terjebak dalam pemikiran, dalam logikanya Syiah. Itu demikian. Ya, makanya barometernya itu adalah yakni apa? Tafsir riwayatan yang diajarkan Rasul ke sahabat, yang diterima sahabat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu demikian. Kemudian tafsir riwayatan ini ada dalam pertanyaan muqaddimah ini, ya. Fa in qala qail, maka jika orang berkata, fama aksanut tafsir apa yang paling baik? Maka jawabnya, jadi Imam Ibnu Katsir dalam muqaddimah ini yakni apa? Memberikan pelajaran pada orang lain dalam bentuk tanya jawab. Supaya apa? Mengena di dalam hati. Ya. Itu metode apa yang paling baik untuk menafsirkan Quran? Jawabnya apa? Anna asahat tariq fi dzalika yufassirul Quran bil Quran. Yakni metode yang paling sahih, yang paling benar, ya, yang paling lurus adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Fama ujmila fi makanin fa innahu qad busita fi maudhi'in akhar. Ya, ada ayat di satu tempat, ya kadang-kadang dipaparkan, dijelaskan di tempat yang lain.
Tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Contoh paling mudah, wa ma adraka mat tariq. Tariq itu apa? An-najmus sakib. Itu gitu. Wa ma adraka mal qari'ah. Apakah al-qari'ah itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil mawfus. Itu penjelasannya di tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Karena yang lebih tahu penafsiran Al-Qur'an itu adalah Allah. Karena itu firman Allah, tidak ada yang lebih tahu. Ya, seperti apa? Asma dan sifat Allah. Manusia tidak akan tahu tentang Allah, tidak akan sampai logikanya ke sana. Kecuali apa? Atas pemberitahuan Allah tentang zatnya. Ya, manusia tidak sampai sudah. Ini. Jadi kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa in a'yaka ala dzalik. Kalau menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an itu menyulitkan kamu. Kemudian dicari apalagi kalau Al-Qur'an dengan Al-Qur'an tidak ada menyulitkan, maka fa'alaika bisunnah. Maka wajib bagimu menafsirkan Al-Qur'an dengan sunnah. Fa innaha sarihatul lil Qur'an, karena sunnah Rasul itu sarah wa mudihatul lahu, dan penjelas Al-Qur'an. Jadi sarahnya Al-Qur'an dan penjelas Al-Qur'an. Bal qad qala al-Imamu Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Bahkan Imam, yakni Abu Abdullah Imam Asy-Syafi'i, ya. Jadi Muhammad bin Idris namanya. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, kullu ma hakama bihi Rasulullah fahuwa mimma fahimahu minal Qur'an. Maka segala sesuatu yang Rasulullah ngambil kebijaksanaan, ngambil ketentuan hukum, maka itu adalah pemahaman dari Al-Qur'an. Ya, itu. Dalilnya mana? Imam Syafi'i berdalil di dalam Al-Qur'an, inna anzalna ilaikal kitaba bil haq litahkuma bainan nasi bima arakallah. Sesungguhnya kami turunkan kepadamu Muhammad Alkitab, yakni kitab suci Al-Qur'an, bil haq, dengan benar, litahkuma bainan nas, supaya engkau menghukumi di antara manusia bima arakallah, dengan sesuatu yang Allah perlihatkan kepadamu, dengan sesuatu yang Allah ajarkan kepadamu. Ya. Oleh karena itu apa? Kalau tidak ketemu tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an dengan sunnah. Ya, karena ayat itu turun kepada Rasul. Rasul ini penjelas. Ya. Setiap kebijaksanaan Rasul itu adalah pemahaman dari Al-Qur'an. Setiap tingkah laku, perbuatan, watuk-watuknya Rasul itu adalah cermin Al-Qur'an. Sampai istri beliau, yakni Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wa kana khuluquhul Qur'an, dan adalah akhlaknya Rasul, tingkah lakunya Rasul, perbuatannya Rasul itu adalah cermin atau praktek daripada Al-Qur'an. Itu demikian, ya. Jadi maknanya apa? Tidak ada yang namanya hadis nabrak Al-Qur'an. Ya, kadang-kadang orang itu nabrakan. Tidak ada. Ya, ini. Terus kemudian wa khina idzin idalam najidi tafsir fil Qur'an wala fis sunnah raja'na fi dzalika ila aqwali sahabah. Ya, dan ketika itu apabila kita tidak dapatkan tafsir Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an dan juga tidak ada tafsir Al-Qur'an di dalam sunnah, maka kita kembali penafsiran itu kepada qaulnya sahabat, tafsirnya sahabat. Fa innahum adra bidzalika lamma syahadu minal qara'in wal ahwal allati ikhtassu biha. Ya. Jadi kalau tidak ada penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan sunnah, maka kita kembali kepada penafsiran sahabat. Itu demikian, ya. Karena sahabat itu adra bidzalik, lebih tahu. Kenapa? Karena menyaksikan masa-masa dan kondisi-kondisi yang khusus untuk para sahabat. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang turun, yakni apa? Karena sahabat. Ya, itu demikian. Jadi ayat-ayat yang turun karena sahabat ini banyak sekali. Ya, itu.
Di antaranya apa? Ya di antaranya tentang yakni hubungan suami istri. Tentang apa? Tentang azal, ya. Itu. Jadi hubungan suami istri dikeluarkan di luar. Nah, itu begitu. Jadi ini sampai sahabat mengatakan ya nahnu nazilu wal Qur'anu yanzil. Kami melakukan azal, Al-Qur'an sedang turun tapi tidak melarang kami. Menunjukkan apa, Bu? Boleh, ya itu begitu. Karena apa? Kalau ada larangan ayat Al-Qur'an itu tuh turun. Ketika ada sahabat pengantin baru tidak jadi pengantin baru karena apa? Gegeran soal gaya itu. Ya satunya gaya bebas, satunya gaya. Nah, itu begitu. Nggak jadi bulan madu. Ya Rasulullah tadi malam nggak bulan madu. Kenapa? Gegeran soal gaya. Rasul diem. Akhirnya ayat tuh turun, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Perempuan itu sawaladang bagimu, datangilah sawaladangmu menurut yang kamu suka. Dari depan boleh, dari belakang boleh, samping kanan boleh, samping kiri boleh, asal tempat menanam, kan gitu ya. Jadi kalau itu tanaman ya dimes, jangan diracun, ya itu gitu. Itu. Jadi kharsun itu kan sawaladang kan gitu ya. Jadi sawaladang itu ya itu dimes biar subur kan begitu ya. Ini. Ya. Gimana? Ya. Aduh. Jadi kalau ndak boleh Al-Qur'an langsung logika, ini haram ya. Ini Rasul bersabda man fasarul Qur'ana bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu gitu ya. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan logikanya semata, maka hendaklah siap-siap tempat duduk di neraka. Itu demikian ya. Itu. Kalau ndak ada dengan qaulnya sahabat ya, sebagian ulama mengatakan ketabiun. Ya, sebagian ulama mengatakan kembali kepada bahasa Arab ya. Itu demikian. Wallahu taala a'lam. Ini sedikit yakni tentang tafsir riwayatan yang ada di dalam Muqaddimah tafsir Ibnu Katsir. Sebetulnya lagi ada yakni kaidah tentang apa? Pengambilan penukilan hadis-hadis Israiliyat. Jadi hadis ya Pak yang menceritakan umat-umat sebelum Rasul. Jadi orang Yahudi, Nasrani ya atau nabi-nabi dahulu itu demikian ya. Ini ditolak apa diterima ya. Itu. Maka terhadap hadis Israiliyat ini para ulama ada 3. Jadi kalau hadis Israiliyat itu dikuatkan oleh Rasul maka boleh kita amalkan ya. Seperti apa? Seperti ketika ada sahabat yang membunuh 99 ada orang yang membunuh 99 nyawa. Ya kemudian tanya pada orang ahli ibadah, oh enggak diterima tobatnya, dibunuh sekalian menjadi 100 ya. Ini hadis Israiliyat. Cuma karena Rasul menguatkan maka hadis ini boleh diamalkan. Ya, ada hadis itu cerita Israiliyat yang nabrak syariat. Tidak boleh diamalkan itu. Yang ketiga ada hadis Israiliyat kalau disebutkan tidak menambah keimanan, kalau tidak disebutkan pun tidak mengurangi keimanan dan tidak nabrak syariat. Sehingga Pak ulama ahli tafsir mengatakan mau disebutkan monggo, tidak disebutkan pun tidak masalah. Dan ulama banyak. Contohnya apa? Tongkatnya Nabi Musa yang digunakan belah laut itu kayu apa? Ya, itu. Loh iya, ada yang kayu korma, ada yang kayu ini, ada yang kayu ini. Ya, kalau antum sebutkan, tidak nambah keimanan antum, tidak disebutkan pun tidak masalah. Sehingga ulama ahli tafsir berpendapat macam-macam, ada yang ini, ada yang ini. Nah, itu boleh. Ya, terus apa? Manna wasalwah itu apa? Ya, itu hadis Israiliyat. Ada yang burung puyuh, ada yang burung ini, ada macam-macam sudah. Ya, penafsiran manna
wasalwa. Itu juga tidak masalah. Ya, itu demikian. Jadi dari Israiliyat itu begitu, ya. Ini mukadimah, ya, insyaallah. Jika Allah Ta'ala mengizinkan, mungkin untuk pertemuan yang akan datang langsung aja, yakni ke surat Al-Fatihah, ya. Jadi kemudian setelah penafsirannya nanti dibahas juga dengan hukumnya sekalian, ya. Itu demikian. Jadi nanti kita ambilkan rujukan dari kitab-kitab yang lainnya. Jadi barangkali ada pertanyaan, monggo silakan dalam bab ini atau yang lainnya. Monggo silakan. Monggo. Iya. Iya. Ketiga itu syarat sempurnanya. Iya, segera, tidak ditunda-tunda. Itu demikian, ya. Itu ada lagi yang menambahkan, yakni tauhid, ya. Tauhid ya masuk ikhlas itu sebetulnya tadi, ya. Itu demikian. Nah, ini kalau syarat secara keseluruhan ya Islam, kalau ndak Islam ya ndak diterima. Itu demikian. Ada yang lain, monggo. Sudah. Ya tutup semua. Ya. Sudah? Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.